Dongeng Pohon Impian. Ide cerita oleh Nivea. Naskah buku oleh Watik Ideo. Ilustrasi oleh Cecil dan Rino. Pohon Impian. Kita lihat yuk ceritanya. Tentang apa ya? Di negeri impian, tinggallah seorang anak perempuan bernama Angan. Ibunya yang bernama Imaji adalah peramu jamu mimpi yang dibuat dari daun-daun di pohon impian miliknya. Banyak yang datang untuk minum jamu ramuan Imaji untuk mendapatkan mimpi indah. Melihat ibunya yang sibuk, Angan seringkali berkecil hati karena Imaji tak pernah punya waktu untuknya. Imaji bahkan lupa rasanya bermimpi karena terlalu sibuk bekerja. Angan pun selalu berusaha menarik perhatian ibunya. "Ibu, lihatlah gambarku. Sebentar sayang." Angan sering kesepian. Ia pun berteman dengan seekor ulat yang dinamainya Angin. "Lihatlah, Angan memberikan daun-daun pohon impian kepada Angin untuk dimakan." Imaji marah dan menyuruh Angan untuk melepaskan Angin. "Angan, bawa pergi Angin dari sini." Marah ibunya. Suatu hari, seorang saudagar kaya dari negeri kegelapan bernama Ponga datang ingin membeli pohon impian dari Imaji. Namun Imaji mengatakan bahwa pohon itu tidak untuk dijual. Ponga geram. "Aku harus mencari pohon impian itu agar bisa membuat jamu mimpi buruk. Aku harus mencuri pohon impian itu agar bisa membuat jamu mimpi buruk," kata Ponga. Hingga suatu malam, Ponga dan pengawalnya pun tiba di rumah Angan. "Cepat, ayo cepat!" Saat bangun, Angan menemukan surat dari ibunya. "Angan, ibu pergi sebentar ke rumah Tuan Ponga di negeri kegelapan untuk mengambil kembali pohon impian kita yang ia curi. Tetaplah di rumah sampai ibu pulang." "Oh tidak, aku harus menyelamatkan ibu." Melihat Angan sedih, Angin datang kembali dan menyemangati Angan. "Aku akan menemanimu, Angan." Perjalanan ke negeri kegelapan tidaklah mudah. Angan harus melewati aneka rintangan. Salah satunya adalah labirin keraguan. Saat memasukinya, pohon-pohon bergerak dan menutup jalan yang akan dilalui Angan. Angan pun hanya berputar-putar tanpa tujuan. "Sepertinya aku tidak sanggup." Angan terjebak dalam keraguan. Angin berusaha menyemangatinya. "Jika kegelapan datang menyergapmu, lihatlah mentari. Jika keraguan hinggap di pikiranmu, dengarlah isi hatimu." Seketika Angan memperoleh semangat kembali. Ia pun bergegas berdiri dan melanjutkan perjalanan ditemani Angin. Tanpa disadari, seekor komodo menghampirinya. "Wahai Angan, aku Kimo si komodo. Aku mendengar kisahmu yang ingin menyelamatkan ibumu. Aku sungguh takjub dengan keyakinanmu. Kau berhasil melewati labirin keraguan ini." Angan terkejut melihatnya. Belum sampai ia menjawab, Kimo memberi Angan sebuah benda. "Terimalah hadiah dariku sebagai buah keyakinanmu. Ini adalah jaket yang bisa melindungimu dari sinar ultraviolet." Angan pun mengucapkan terima kasih kepada Kimo.
Angan dan angin kembali melanjutkan perjalanan. Namun, rintangan baru muncul di hadapan mereka. Angan harus melewati hutan yang berisi pohon pencekik. Ketika Angan berjuang menerobos hutan itu, sulur-sulur akar pohon pencekik melilit kaki, tangan, bahkan tubuhnya. Kakiku, Bu. Angan panik bukan main. Ia meronta ke sana kemari. Namun sia-sia. Pohon pencekik semakin kuat melilit tubuhnya. Angin hanya menatap Angan tak berdaya. Bertahanlah, Angan. Tiba-tiba muncullah burung merak yang sangat indah. Sangat indah. Hai gadis pemberani, aku Mei Mei si merak. Satu-satunya cara agar kamu terbebas dari pohon pencekik adalah bersikap tenang. Kamu harus bisa mengingat kejadian yang bisa membuatmu tenang. Tidak banyak waktu yang tersisa. Angan memejamkan mata dan mengatur napasnya. Angan teringat saat dirinya terjatuh dan menangis. Dengan penuh kasih, ibunya menghiburnya dan menyanyikan lagu lembut yang menenangkan hatinya. Angan tersenyum, mengingat betapa sang ibu sangat menyayanginya. Perlahan-lahan, sulur itu mengendur. Angan pun terbebas dari lilitan. Kau hebat! Terimalah hadiah dariku sebagai buah ketenangan jiwamu. Kuberikan kau getah penyejuk untuk menghadapi situasi terburuk. Angan pamit kepada Mei Mei dan melanjutkan perjalanan melewati hutan. Namun ada yang aneh dengan angin. Kenapa kau tampak lemah, Angin? Tanya Angan khawatir. Tubuhku akan berubah menjadi kepompong penuh. Rasanya aku tidak kuat untuk menemanimu sekarang, kata Angin lirih. Angan jadi cemas dan takut sendirian. Ia sangat membutuhkan angin untuk melanjutkan perjalanan yang masih panjang ini. Bagaimana ya nasib Angan selanjutnya? Apakah dia berani sendirian? Enggak. Angin berdiam diri di sebuah pohon besar. Ternyata pohon ini bukanlah pohon biasa. Ia adalah pohon kepompong. Pohon ini dengan cepat mengubah angin menjadi kepompong seutuhnya. Tidak, jangan lakukan itu. Angan menggoyang-goyangkan tubuh angin yang tergantung di pohon kepompong. Namun angin tetap diam saja. Saat Angan berusaha membangunkan angin, muncullah seekor tarsius di balik pohon kepompong. Hai gadis kecil, aku Tara si tarsius. Aku adalah penjaga pohon kepompong. Ayo, lawanlah rasa sepi dan jadilah anak pemberani. Aku akan menghadiahkan sesuatu. Hadiah itu akan datang pada waktunya. Jangan menyerah untuk menyelamatkan ibumu. Sementara itu, terlihat di depan pagar kediaman Ponga, Imaji menyaksikan bagaimana daun-daun di pohon impiannya dijual oleh Ponga dalam bentuk ramuan mimpi buruk. Angan menghampiri ibunya yang sedih. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengambil kembali pohon impian dan mengendap ke dalam kediaman Ponga. Diam. Malah dia teriak. Angan dan Imaji mengendap dan menyelinap ke tempat pohon impian ditanam. Tapi tiba-tiba terdengar teriakan membahana. Hei, berhenti kalian! Gawat! Ponga mengetahui kalau Angan dan ibunya hendak mengambil pohon impian. Bagaimana ini? Apakah mereka akan ditangkap? Itu.
Ponga, para pengawal memegang Bukan Imaji dan itu Angan. benar. Bukan yang itu benar. Meski meronta, semuanya terasa sia-sia. Kembalikan pohon impian Bukan kami, dari situ, dari teriak sini. Angan. Dari- Tidak semudah itu, anak Kok tidak kecil. semudah? Kau harus mencicipi jamu buatanku dulu yang tak kalah lezat dari buatan ibumu. Pengawal, bawakan 2 cangkir jamu sekarang juga, teriak Ponga. Kasihan Imaji dan ibunya. Enggak. Karena tidak berdaya, Angin dan Imaji pun meminum jamu buatan Ponga. Rasanya sungguh tidak enak. Katanya enak. Perlahan-lahan mereka pun mengantuk dan memasuki alam mimpi yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ibu, di mana ini? Aku takut, seru Angan. Imaji memeluk Angan dengan erat. Tenanglah anakku, sepertinya kita masuk ke dalam mimpi buruk setelah meminum jamu Ponga. Kau pintar sekali, Imaji. Selamat datang di mimpi buruk. Jika kau tidak terbangun dari mimpi buruk ini, kau akan terperangkap di sini selamanya. Suara Ponga terdengar membahana dan membuat siapapun merinding saat mendengarnya. Tiba-tiba langit berubah menjadi kuning. Cahaya matahari terasa amat sangat menyengat. Angan dan ibunya sangat ketakutan. Oh, aku tidak kuat, Ibu. Ini benar-benar mimpi buruk, kata Angan seraya menyeka keringat yang bercucuran. Berlindunglah ke pelukan ibu, nak. Ibu akan melindungimu, kata Imaji. Bagaimana cara mereka keluar dari mimpi buruk ini? Coba kita lanjutkan ceritanya. Tiba-tiba Angan teringat jaket ultraviolet pemberian Kimo. Pakailah ini, Bu. Jaket ini pemberian temanku, Kimo si Komodo. Ini akan membuatmu tidak kepanasan. Tapi Imaji menolaknya. Tidak, nak. Kamulah yang harus memakainya. Kamulah yang harus berlindung terlebih dulu. Seketika Angan bisa merasakan besarnya kasih sayang ibu kepadanya. Ia pun tersenyum. Kasih sayang. Tenang, Bu. Angan akan memakai getah penyejuk dari meme si merak. Ini akan membuat kulit di sekujur tubuhku jadi lembab dan sejuk. Ibu pakai jaket ini ya, katanya lembut. Seketika mereka terselamatkan dari sengatan matahari. Lihat ini dari sini. Selama kita bersama, semuanya akan bisa dihadapi, kata Imaji sambil memeluk Angan. Hahaha, kata siapa kalian akan bersama terus? Aku akan pisahkan kalian sekarang juga. Sebentar lagi kalian akan terjebak dalam sepi. Selamanya. Hahaha. Tawa Ponga membahana. Tiba-tiba Angan dan Imaji terpisah dalam lingkaran api masing-masing. Ibu! Angan, ingatlah saat indah kita bersama. Kau akan baik-baik saja. Ingatlah selalu namamu. Kunamai kau Angan agar kau selalu penuh harapan. Angan pun menenangkan diri dengan memejamkan mata. Suasana terasa hening dan sepi. Hingga tiba-tiba, Angan, kau adalah anak pemberani. Jangan menyerah. Aku angin yang sudah menjadi kupu-kupu. Aku membawa jam penghenti waktu dari Tara si Tarsius. Cepat, pakailah. Angan terkejut melihat kedatangan angin. Namun, dengan sigap, Angan segera mengacungkan jam itu. Waktu, berhentilah untukku. Zup. Waktu pun berhenti.
Angan menerobos lingkaran api dan menarik ibunya. "Ibu, bangun ibu!" Namun, "Angin, kenapa ibuku tak bisa bergerak?" Sentuhlah ia dengan cinta, Angan, seperti saat ia menyentuhmu dengan tulus penuh kasih. Angan pun perlahan memeluk Imaji. Ia juga mencium tangan dan membelai pipi ibunya dengan lembut. Bisa nggak agak geseran? Imaji mulai bergerak. Enggak. Ia mencium kening Angan. Mereka pun berpelukan dan zep. Angan dan Imaji terbangun dari mimpi buruk. Ponga terlihat bingung mengetahui mereka berhasil keluar dari mimpi buruk yang ia ciptakan. "Sekarang kembalikan pohon impian kami," seru Angan. Ponga tertawa. "Ini, ambil saja. Aku sudah tidak butuh pohon ini." Ponga memberikan pohon impian yang hanya tersisa 1 daun saja. Meski Angan sudah menghibur ibunya, Imaji tampak sedih melihat pohon impiannya. "Angan, sebenarnya pohon impian itu adalah warisanku kepadamu. Namun sekarang tinggal ini sisanya." "Baiklah, 1 daun ini akan kujadikan ramuan terenak untuk kita." Mereka pun membuat ramuan itu bersama-sama. Setelah meminumnya, mereka pun bermimpi indah. Lalu, apakah pohon impian itu akhirnya mati? Enggak lah, dihidupin lagi. Coba kita lihat. Batuk. Ternyata tidak. Angan dan Imaji merawat pohon impian itu bersama-sama. Setelah sekian lama, daun-daun pun bermunculan. Mereka senang bukan main. Berkat sentuhan ibu dan cinta seorang anak, pohon impian pun kembali memberikan mimpi indah bagi semua orang. Angan dan Imaji pun hidup bersama dan bahagia selamanya.